Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 rumah warga di Kecamatan Mondokan, Sragen ludes terbakar. Pelaku UMKM di Jepara mendulang rezeki jutaan rupiah di Hari Kemerdekaan RI. Seru dan menantang, lomba bersepeda ekstrim di perkampungan bergang sempit di Kota Semarang. Di Kota Semarang ada lomba bersepeda ekstrim di perkampungan bergang sempit. Selain itu ada juga lomba mengitari kawasan hutan dengan MTB elektrik yang mulai banyak peminat. Menegangkan tetapi seru. Inilah balap sepeda ekstrim di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Selama 2 hari para pembalap mengikuti lomba dengan tajuk Urban Downhill. Mereka adu cepat melewati perkampungan warga, dari tangga, belokan menikung, hingga gang-gang kecil, jadi rute balap sepeda ekstrim ini. Oke, teramat lagi. Selain balap sepeda ekstrim, ada pun spekta MTB di kawasan hutan Tinjo Moyo, Kota Semarang. Lebih dari 60 peserta dari dalam hingga luar negeri mengikuti ajang ini, dari Belanda, Denmark, Swiss, dan Bolivia. Ajang ini sengaja digelar untuk mempopulerkan jenis sepeda MTB e-bike. Kan kedepannya itu ada teknologi semacam ini, ada teknologi yang ada IMTB ini. Ini belum ada dulunya, baru keluar kalau nggak salah sekitar 2020 ya, sebelum COVID lah hampir itu. Itu mereka mulai masuk. Nah sekarang ini sudah diperkenalkan. Terlebih-lebih dulu selalu paradigmanya adalah ini untuk sepeda orang lemah, tapi kenyataannya beda sekarang. Orang muda pun tadi, elit-elit, para master, para juara nasional pun disuruh pakai sepeda begini dengan arena yang kita Semarang ini. Mereka baru tahu bahwa track ini, IMTB ini bisa punya pengaruh besar nantinya ke depannya. Pemilihan area hutan Tinjo Moyo yang berada di 2 kecamatan karena merupakan kawasan hutan yang asri dan sejuk. Berbeda dengan Kota Semarang yang terbilang panas. Para peserta senang melihat trek seperti ini meski ada perbaikan di beberapa hal. Kalau treknya e-bike banget, jadi sangat ideal kalau untuk e-bike. Tanjakannya iya, enduro-nya top. Sempat bingung nggak sih Pak dengan rute baru ini? Terus terang aja, treknya kalau kita bilang nilai 9 lah ya. Tapi untuk sainsnya kurang. Jadi mungkin untuk nextnya moga-moga ada perbaikan-perbaikan. Tak semata untuk lomba, ajang spekta MTB Adventure Race 2024 juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus sharing para atlet dan pecinta olahraga sepeda. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Masih soal olahraga, ada 2.000 lebih pelari ikut ajang Jateng Fun Run 7,9 km di Salatiga. Selain promosi olahraga dan wisata, ajang itu untuk mencari bibit atlet baru. Inilah Jateng Fun Run 7,9 km yang digelar di Salatiga. Ajang lari ini diikuti lebih dari 2.000 pelari dari berbagai daerah di tanah air. Berawal dari halaman kampus 3 Universitas Islam Negeri Salatiga, para pelari akan melewati rute perkampungan dengan disuguhi pemandangan alam. Ternyata berlari dengan elevasi berbeda jadi tantangan bagi para pelari. Satu view-nya, jadi lebih enak ya daripada saya kan kemarin ke Solo, jadi persiapan seminggu kemudian sini, jadi lebih menantang lah, yang lebih bedain elevasi, jadi udaranya sangat bagus, luar biasa lah, persiapannya juga bagus, sama WS-nya juga banyak, terus panitianya juga sangat tertata rapi gitu. Kegiatan lari ini sebagai rangkaian dari hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Tengah dan kemerdekaan Indonesia.
Sembari itu, Provinsi Jawa Tengah ingin menjaring para pelari yang memiliki potensi sebagai atlet nasional hingga internasional. Butuh olahraga yang memang perlu ada yang mendampingi, perlu ada yang melindungi dan memfasilitasi dan mengarahkan ya olahraga ini. Dan kita harapkan ya di samping mengolahraga masyarakat dan memasarkan olahraga, kita harapkan tentunya akan kita temukan bibit-bibit atlet ya yang kita harapkan nanti bisa berprestasi tidak hanya di nasional, kita harapkan juga go internasional. Kegiatan lari ini adalah salah satu dari 14 ajang yang digelar dalam Spekta Jateng Sport Tourism Event. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Warga menggelar sedekah rawa pening di kawasan Bukit Cintarawa, Danau Pening, Kabupaten Semarang. Sedekah itu sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya sumber daya perikanan di Rawa Pening. Inilah prosesi awal tradisi sedekah Rawa Pening di kawasan Bukit Cinta Danau Rawa Pening, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada Selasa malam, prosesi larung tumpeng diawali dengan doa bersama dan membawa 2 tumpeng ke tengah danau seluas 2.670 hektar. Sedekah bumi ditarik menggunakan perahu nelayan melalui dermaga Bukit Cinta. Sedekah Rawa Pening sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan berkah keselamatan serta sumber daya perikanan yang melimpah. Sajen itu disajikan pada dia. Pertama dan utama dengan Gusti Kamur Bengkumadi, yakni Gusti Ilahi. Karena apa? Beliau yang menciptakan alam semesta, bumi, geni, banyu, air. Ya, itu. Nah, kegunaannya untuk siapa? Untuk manusia dan makhluk lain. Makanya kita sesaji itu disajikan. Maaf, bukan ngajeni jin setan, bukan. Ini pada Gusti Ilahi, Gusti Kamur Bengkumadi. Ya. Tradisi sedekah Rawa Pening merupakan budaya yang bisa menarik pengunjung ke Rawa Pening. Terlihat dari banyaknya wisatawan yang memadati dermaga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.